Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kita yakin dan percaya bahwa walaupun hari ini kita berada di dalam masa-masa yang susah, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan mampu untuk menolong setiap kita. Apalagi di momen-momen Paskah. Paskah sejatinya menunjukkan kepada kita bahwa Allah jauh lebih mengasihi kita daripada siapapun di dunia ini, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan untuk kita semua. Saya rindu hari ini kita belajar dari dua pribadi di dalam Alkitab yang dimana mereka telah melalui berbagai macam kesusahan dan pencobaan hidup dan mereka bisa melewati dengan baik. Yang pertama saya rindu kita belajar dari seorang bapak kita semua, Bapak Abraham. Kita tahu saudaraku yang di dalam Tuhan, bahwa Bapak Abraham pernah satu masa di dalam hidupnya dia diminta oleh Allah untuk menyerahkan anaknya yang tunggal. Dia di dalam kondisi itu saya percaya bahwa dia takut, dia gentar, dia kemudian merasa sedih. Akan tetapi Bapak Abraham mau taat kepada Tuhan. Dia membawa anaknya yang tunggal, Ishak, naik ke atas gunung dan di sana dia akan mempersembahkan Ishak sebagai korban. Ketika dia sudah berhadapan muka dengan Ishak dan dia membawa sebuah pisau, kita tahu lalu datanglah malaikat Tuhan dan berkata kepada Abraham di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Bapak Ibu, Abraham lebih mengasihi Allah daripada apapun yang dia punya di dunia ini. Bahkan anaknya sendiri, anaknya yang dia sudah tunggu lama. Sejatinya Bapak Ibu Saudara sekalian, pencobaan dan kesesakan hidup yang dialami oleh Abraham telah menunjukkan bahwa Abraham lebih mencintai Tuhan daripada dirinya sendiri. Dia tidak kemudian berdoa kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku tidak mau menyerahkan anakku. Aku tidak mau." Dia kemudian tidak berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa engkau seperti ini? Kenapa engkau menyuruh aku seperti itu?" Yang tidak masuk akal. Dia tidak berdoa demikian, tetapi dia taat kepada Tuhan. Dan di sini kita tahu bahwa Bapak Abraham sungguh-sungguh mengasihi Allah lebih daripada semua yang dia punya. Demikian juga dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang kemarin kita mengingatnya di dalam Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita semua dari dosa. Bapak Ibu, di dalam Alkitab dikatakan bahwa sebelum Tuhan Yesus disalibkan, malam itu ketika murid-muridnya sudah lelah dan tertidur, Tuhan Yesus sangat ketakutan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia menyendiri, dia mengambil jarak dengan para muridnya dan dia berdoa. Di dalam Lukas yang ke-22 ayat yang ke-42 dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Di dalam Alkitab dikatakan Tuhan Yesus ketakutan dan bahkan keringatnya hampir sama seperti titik-titik darah. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berada di dalam kondisi yang tersesak. Dia berada di dalam kondisi yang takut, menderita. Tetapi di dalam penderitaan itu dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, "Jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, namun biarlah kehendak-Mu yang jadi." Dari bagian firman Tuhan ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mencintai Allahnya dan dia taat untuk melakukan apa yang diperintahkan Allahnya. Pencobaan, penderitaan dan kesesakan hidup yang dialami oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya menunjukkan kepada dia bahwa Allah lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Dan kita manusia berdosa lebih dicintai Tuhan. Kitalah yang sungguh-sungguh Tuhan cintai. Tuhan bisa saja berkata, "Aku tidak mau," dan dia lari dari panggilannya, dari tugasnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya mati untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita merenungkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus Bapak Ibu. 2000 sekian tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena dia mencintai kita dan mencintai Bapanya.
Di dalam kesesakan hidup, Tuhan mencintai Allahnya dan mencintai kita manusia berdosa, bukan mencintai dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita merenungkan kalau hari-hari ini kita mengalami kesesakan hidup, virus corona di mana-mana. Sungguhkah kita mencintai Tuhan? Ataukah kita lebih mencintai diri kita sendiri? Kiranya di masa-masa perayaan Paskah ini kita sama-sama merenungkan apa yang sungguh-sungguh kita cintai, Allah atau diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Walaupun di tengah-tengah kondisi yang demikian kami harus merayakan Paskah, Engkau masih menyertai kami. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu, kiranya Engkau sendiri Allah yang boleh menyelidiki hati mereka. Dan terlebih khusus Engkau menyelidiki hati hamba-Mu Tuhan. Sungguhkah di dalam pencobaan ini kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan, atau kami mencintai diri kami sendiri? Tolong kami Tuhan, di masa-masa Paskah ini kami menyelidiki hati kami menyelidiki pikiran kami, sehingga kami benar-benar yakin bahwa Engkaulah yang lebih kami cinta daripada semuanya yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati kita semua.